Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengukuran listrik yang terdiri dari hukum-hukum dasar listrik, pengukuran arus dan tegangan, sumber daya ideal, dan pengertian beban. Untuk yang hukum-hukum dasar listrik, itu yang pertama adalah hukum Kirchhoff. Bunyi hukum Kirchhoff adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sesuai pada gambar ini, untuk arus yang masuk itu I4, ini I4 adalah arus yang masuk, sama dengan I5. I5 ini arus yang masuk. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita lihat arus yang keluar. Di sini ada I1, itu arus yang keluar. I2 itu arus yang keluar. I3 arus yang keluar, sama I5. Nah, dari gambar ini sudah memenuhi hukum Kirchhoff, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk di sini I4 ditambah I5 sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I6. Jadi dilihat dari gambar ini. Begitu hukum Kirchhoff. Terus yang kedua, untuk hukum Ohm. Hukum Ohm adalah tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Di sini tegangan itu satuannya volt sama dengan arus satuannya ampere dikali R atau satuannya ohm. Itu adalah hukum Ohm. Saya ulang, untuk hukum Ohm bunyinya adalah tegangan sama dengan arus dikali hambatan, atau volt sama dengan I dikali R, begitu. Untuk yang rangkaian seri, kita lihat pada gambar. Ini rangkaian seri. Pada rangkaian seri arus yang berjalan itu adalah dari sini sampai ke sini, itu hukumnya searah jarum jam. Untuk arus seri berlaku tegangan VAD, artinya tegangan pada titik A sampai D, sama dengan tegangan pada titik AB ditambah tegangan pada titik BC ditambah tegangan pada titik CD. Itu adalah cara membaca untuk rangkaian seri. Jadi untuk rangkaian seri adalah tinggal menambahkan tegangannya saja. Di sini tidak ada perubahan arus. Besar arus yang melalui tiap hambatan nilainya sama. Untuk yang rangkaian seri ini juga bisa difungsikan sebagai pembagi tegangan pada suatu rangkaian aplikasi di rangkaian. Yang berikutnya adalah rangkaian paralel. Di sini rangkaian paralel adalah terdiri dari R1, R2, R3 yang dia itu difungsikan secara dipasang, bukan difungsikan ya, dipasang secara paralel. Sini ada R1, R2, R3. Untuk arusnya, arus yang berjalan, di sini arus yang berjalan adalah I4, itu disebar ke I1, I2, I3. Kalau diasumsikan adalah I4 ini adalah arus yang masuk, terus yang I1, I2, I3 itu arus yang keluar. Ini masuk memenuhi kaidah hukum Kirchhoff tadi.
Untuk yang beda tegangan di tiap arus, karena ini paralel, itu beda tegangan di tiap hambatan atau resistansi, itu nilainya sama. Untuk yang I4 sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini memenuhi hukum Kirchhoff. Untuk rangkaian yang paralel ini itu dapat difungsikan sebagai pembagi arus pada suatu rangkaian. Begitu. Untuk parameter pengukuran listrik, ada parameter yang diperhitungkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 parameter pengukuran listrik yang diperhitungkan dalam pengukuran listrik. Yang pertama adalah ketepatan atau akurasi. Dia menyatakan seberapa dekat angka terbaca pada alat ukur dengan nilai sebenarnya. Berarti ini definisinya adalah mengukur dalam pengukuran listrik, tetapi dia menyatakan seberapa dekat angka tersebut terbaca pada alat ukur yang sebenarnya. Kalau misalkan tegangan yang diukur adalah 5 volt, berarti kalau misalkan yang terukur adalah 4,9, berarti tingkat akurasinya selisihnya itu 4,9 misalkan, terus yang diukur adalah 5 volt, berarti selisihnya adalah tingkat akurasi. Tinggal nanti kalau misalkan dijadikan persen, tinggal dikalikan per 100. Untuk yang kedua adalah parameter pengukuran listrik dari sisi ketelitian atau presisi, di mana dia menyatakan seberapa dekat nilai bacaan alat ukur untuk mengukur besaran dan dilakukan secara berkali-kali, jadi secara berulang. Jadi menyatakan seberapa dekat nilai bacaan tersebut. Dia mengukurnya itu berulang-ulang, bisa sehari 3 kali, 4 kali, 10 kali misalkan. Tetapi hasil yang dibaca dia itu tepat atau presisi. Jadi tingkat ketelitian dari seberapa dekat nilai bacaan alat ukur tersebut. Yang ketiga adalah kepekaan. Di sini kepekaan atau sensitivitas. Dia menyatakan perbandingan keluaran terhadap perubahan pada besaran yang diukur. Jadi kepekaan ini yang dimaksud adalah di alat ukurnya sendiri. Biasanya ini terjadi pada alat ukur yang bersifat manual. Yang misalkan dalam multimeter atau ohmmeter dia masih menggunakan jarum, karena alat ukur yang bersifatnya analog dan dia menggunakan jarum semakin banyak dipakai, untuk kepekaan sensitivitasnya dia berkurang sebanding dengan umur dari alat ukur tersebut. Terus yang nomor 4, daya pisah atau resolusi. Di sini perubahan terkecil daripada besaran yang diukur, yang mana alat ukur ini memberikan respon, misalkan perubahannya ini besar atau tidak dari nilai yang diukur. Biasanya ini jarang dijadikan parameter yang pendukung. Kalau yang parameter utama biasanya ketepatan, ketelitian, kepekaan itu. Yang terakhir adalah kesalahan. Kesalahan ini parameternya dilihat dari sudut pandang alat ukurnya. Di sini simpangan terhadap nilai sebenarnya yang diukur. Jadi simpangan kesalahannya. Kalau error berarti errornya berapa. Itu yang dimaksud dari kesalahan atau simpangan terhadap nilai sebenarnya besaran yang diukur dari alat ukur yang dimaksud. Itu adalah parameter pengukuran listriknya. Untuk yang pengukuran arus,
Pengukuran arus ini biasanya menggunakan ampermeter. Dia itu untuk mengukur arus listrik berdasar pada prinsip rangkaian seri. Jadi untuk mengukur arus menggunakan ampermeter, tetapi prinsipnya adalah dia menggunakan rangkaian seri. Jadi kalau untuk mengukurnya dia dipasang seri. Terus alat ukur ini juga bisa mengukur arus yang kecil, atau kalau yang kecil alat ukurnya bisa ke pico ampermeter. Besaran yang perlu diperhatikan ini mencakup arus maksimum atau Imax, terus hambatan masukan, ini biasanya Rin, hambatan masukan, resistansi masukan, biasanya dengan nilai ideal 0, tetapi ini jarang terjadi, mendekati 0 biasanya. Terus hambatan SAN, ini hambatan SAN itu hambatan tambahan yang sekiranya diperlukan dari pengukuran arus. Untuk prinsip pengukuran arus di sini pada gambar, untuk prinsip pengukuran arus adalah di sini Rin, R masukan sama dengan Rm diparalel dengan R SAN, diparalel dengan N SAN. Hasilnya adalah ini, Rin sama dengan Rm paralel R SAN. Hasilnya adalah VAB pada tegangan AB sama dengan IRin. Di sini adalah arus dikali hambatan pada masukan. Di sini prinsip hukum Ohm ini dipakai. Jadi hukum Ohm kan tadi V sama dengan I dikali R. V-nya adalah tegangan, I-nya adalah arus, R-nya adalah hambatan. Terus ini dijadikan ke IM karena di sini adalah gambarnya ke M. Itu VAB sama dengan IM terus dikali RM. RM ini ada penggantinya, RM-nya digantikan oleh R SAN. R SAN ini sama dengan IM per I SAN kali RM. Ini kali RM. Terus hasil akhirnya di sini VAB sama dengan I SAN dikali R SAN, karena yang dipakai adalah R SAN-nya, dibawa ke R SAN. Untuk mengubah rank pengukuran, rank pengukuran itu biasanya menggunakan rangkaian Arlington. Rangkaian Arlington adalah rangkaian untuk mengubah, di mana rank pengubahnya itu bisa 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Sini misalkan diubah dalam rank 1 ampere, berarti nanti saklarnya atau probe-nya itu diubah ke 1 ampere. Di sini pengukuran yang dilakukan adalah 1 ampere. Untuk 1 ampere itu Rin-nya sama dengan Rm, ini Rm diparalel penjumlahan dari R1 Ra ditambah Rb ditambah Rc. Itu penjumlahan dari untuk pengukuran di mana dia itu dilakukan 1 ampere. Untuk yang pengukuran dilakukan dia menggunakan 5 ampere, ini nanti diubah selektornya, diubah jadi 5 ampere. Rin-nya berarti nanti Rin-nya sama dengan Rm seri dengan Rc, Rm seri dengan Rc diparalel Ra dengan ditambah Rb. Berarti yang ini adalah seri, nanti penjumlahan seri ini diparalel dengan Rm dan Rc. Itu nilai dari selektor untuk digunakan sebesar 5 ampere. Untuk yang selektor digunakan
pada 10 ampere, ini nanti selektornya dipindah ke 10 ampere. Untuk Rin-nya berarti berapa? Untuk Rin-nya adalah nanti penjumlahan dari Rm plus Rc plus Rb paralel dengan Ra. Tinggal nanti outputnya adalah nanti selektor di mana dia memfungsikan 10 ampere. Begitu untuk merubah rank pengukuran berdasarkan rank yang diukur. Kebetulan ini adalah ampere yang menjadi selektornya, di mana ampere yang diubah adalah 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Untuk pengukuran tegangan atau pengukuran beda tegangan, dia menggunakan voltmeter. Prinsipnya adalah pengukuran tersebut didasarkan pada rangkaian paralel. Jadi Rin-nya di sini adalah Rin sama dengan Rsan plus Rm. Jadi prinsip dari voltmeter adalah pengukuran berdasarkan pada rangkaian yang sifatnya paralel. Itu untuk pengukuran beda tegangan. Untuk yang ohmmeter berarti dia mengukur hambatan. Itu dipastikan memerlukan tegangan 1. Terus dia dipasang secara seri dengan hambatan yang akan diukur. Kita lihat pada gambarnya, itu nanti tegangannya disertakan atau dimunculkan, diberi tegangan. Terus dia dipasang secara seri. Pasang secara seri dengan hambatan yang diukur. Ini berarti dipasang secara seri. Mengukurnya adalah hambatan Rm ini. Terus kalau misalkan kalibrasi, kalau kalibrasi itu diperlukan, berarti kalibrasi melalui R2 saat RO-nya adalah sama dengan 0. Jadi kalau misalkan melakukan kalibrasi, RO ini adalah tegangannya 0. Berarti kalau tidak 0 bagaimana? Berarti fungsi VR-nya itu difungsikan, ditrim atau diputar sampai tegangan menunjukkan 0 volt. Itu langkah untuk melakukan kalibrasi. Untuk IM-nya atau arus IM-nya, dia itu nilainya adalah maksimum. Simpangan arusnya harus maksimum. Begitu. Ini rumus yang diperoleh dari IM yang dimaksud. I1 sama IM. Jadi kalau yang IM tadi adalah simpangannya maksimum. Begitu untuk yang penjelasan ohmmeter, dia mengukur hambatan. Untuk sumber daya dan pembebanan, ini sumber daya dan pembebanan itu biasanya ada pembangkit daya, tegangan atau arus yang tidak akan mengalami penurunan performansi apabila dihubungkan dengan beban. Terus sumber tegangan idealnya apabila ditarik arus berapapun, dia akan tetap memiliki tegangan yang sama. Contoh untuk sumber tegangan PLN misalkan, dia tegangannya relatif konstan. Berapa tegangan PLN? Kalau diukur berarti relatif konstan, yaitu 220. Tetapi apakah diukur selalu 220? Tentunya tidak, karena di rumah biasanya tegangannya naik turun, karena tegangan PLN tidak ideal. Ada tegangan naik, ada tegangan turun. Sumber arus idealnya bagaimana? Sumber arus idealnya adalah memiliki kemampuan apabila dihubungkan dengan sebuah beban, maka arus yang dihasilkan akan senantiasa tetap. Di mana tetapnya itu karena dia memiliki kemampuan apabila dihubungkan dengan sebuah beban, arusnya akan tetap. Untuk realitanya tidak ada sumber daya ideal, karena ada tadi tegangan naik turun yang kalau di PLN adalah
rugi-rugi arus. Gitu. Jadi arusnya loss. Ini adalah cash dari PLN untuk distribusinya. Pertama dari PLN Power Source. Dia memproduksi 5 kilovolt, terus arusnya ke distrik. Dari distrik ini akan dilanjutkan ke lokal distrik. Setelah di lokal distrik, dia akan didistribusikan ke customer. Customer berarti bisa perumahan, bisa perkantoran atau gedung bertingkat. Nah, loss-nya di mana? Loss-nya biasanya pada distrik sama distributor, dan sepanjang ini juga bisa loss. Tetapi nanti bisa dilakukan pengukuran. Begitu untuk yang cash dari PLN. Nah, rugi-rugi dayanya di mana? Rugi-rugi dayanya biasanya di sepanjang jalan untuk yang dia dilewati oleh tegangan tinggi pada distribusinya. Semakin panjang berarti nanti rugi-rugi dayanya semakin besar. Itu yang terjadi di lapangan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Jadi sampai ke cash PLN untuk pertemuan pengukuran listrik dari hukum dasar listrik, pengukuran arus dan tegangan, sampai sumber daya ideal dan pengertian beban. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di chat atau di komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.